Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Kepegawaian. Nah, jadi kali ini saya akan membagikan cara pengisian evaluasi SKP, yaitu di periode Agustus. Nah, karena masih banyak yang bingung dalam pengisian ataupun mungkin bermasalah saat mau dinilai itu tidak bisa. Nah, jadi kali ini saya akan membagikan caranya. Jadi kita itu mulai pengisian di rencana aksi. Nah, di sini seperti yang tampak di layar, itu RHK saya ada 8. Jadi RHK-nya berjumlah 8. Nah, jadi saya biasanya itu membuka rencana aksi periode bulan sebelumnya untuk mengcopy. Nah, karena di periode ini itu ada lagi untuk KGB, makanya ini saya copy saja. Nah, jadi di sini yang perlu saya tekankan itu hanya RHK yang ada realisasinya di bulan ini, tepatnya di bulan Agustus, itu yang kita isikan untuk rencana aksi. Nah, jadi yang tidak ada realisasinya untuk rencana aksinya juga dikosongkan. Nah, jadi untuk mempercepat pengisian rencana aksi, nah itu boleh di copy-copy seperti ini saja. Nah, jadi ini seperti yang nomor 3 ini tercatatnya infrastruktur ini untuk bulan Agustus itu tidak ada, jadi saya kosongkan. Lanjut ke nomor 4. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau tidak ada realisasi itu dikosongkan. Untuk rencana aksi bisa diisikan lebih dari satu. Nah, tergantung dari RHK yang kita miliki. Jadi seperti ini untuk terpeliharanya perangkat itu rencana aksi yang saya masukkan itu ada 3. Nah, mulai dari menerima laporan, kemudian memeriksa perangkat, kemudian membuat laporan perbaikan. Nah, kemudian ini saya lanjut di RHK yang ke-6, diklat itu juga tidak ada. Nah, yang ada itu hanya RHK yang nomor 8. Nah, jadi ini untuk nomor 6, 7 itu tidak terlaksana di periode Agustus ini, jadi saya langkai. Oke, jadi ini semua sudah selesai. Jadi dari 8 RHK saya itu yang tidak terrealisasi ada 3. Maksudnya ini sudah terrealisasi di periode sebelumnya, dan di bulan ini tidak ada realisasinya. Nah, kemudian setelah kita mengisi rencana aksi, kita kembali ke penilaian dan lanjut ke pengisian bukti dukung. Nah, jadi di sini coba perhatikan, ini sudah muncul semua tombol tambah dan editnya. Nah, hanya yang tidak diisi rencana aksi yang tidak muncul. Nah, ini tidak muncul. Nah, jadi ada 3 RHK yang tidak muncul untuk tombol tambah dan editnya. Nah, jadi beberapa kasus kemarin itu banyak yang bertanya kenapa tombol tambah dan edit itu tidak muncul. Nah, itu dikarenakan karena rencana aksinya tidak diisi terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya mulai mengisi untuk realisasi. Untuk persentasenya, nah jadi ini juga perlu disesuaikan. Jadi kalau targetnya itu 100%, berarti yang realisasi juga itu harus satuan persen. Nah, ini untuk waktunya, karena ini kan kita periode bulanan, berarti di sini kita isi 1 bulan berdasarkan periode
penilaian misalnya. Nah, setelah itu kita akan mengcopy link dari Google Drive. Nah, jadi saya biasanya itu kalau mengisi SKP itu terlebih dahulu saya sudah mengupload semua bukti-bukti ke Google Drive seperti ini. Nah, jadi ini KGB-nya. Jadi yang bagusnya itu link yang kita kopikan dia langsung mengarah ke file yang kita akan jadikan sebagai bukti dukung. Jadi nanti kalau atasan mau menilai itu bisa langsung melihat dokumen. Nah, di sini juga kita tidak lupa men-setting untuk aksesnya siapa saja yang memiliki link. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu anyone to have a link. Nah, jadi di sini kita di bawah itu untuk linknya, di atas untuk namanya. Kemudian kita tekan tombol OK. Kemudian kita ke aspek kualitas. Nah, jadi untuk aspek kualitas dan waktu itu bisa kita samakan saja dengan bukti dukung di kuantitas. Nah, tapi ini kan oh ya ini sama semua, jadi saya mulai dari yang rekap dulu. Nah, jadi kalau misalnya untuk bukti fisiknya itu atau bukti dukungnya sama semua itu dan hanya satu, ya itu bisa disamakan semua ketiga aspeknya. Nah, karena saya di sini untuk KGB-nya itu ada 3, ada draftnya, ada rekapnya, dan ada sampel KGB yang selesai. Jadi saya copy satu persatu linknya, dan itu saya masukkan ke aspek kuantitas. Nah, jadi pastikan lagi kalau aksesnya itu sudah untuk semuanya. Nah, seperti contoh ini karena ada 2 bukti dukung di satu aspek, nah jadi kita sisa menekan tombol tambah lagi. Nah, sama di atas kita masukkan untuk nama bukti dukungnya. Yang di bawah itu adalah link Google Drive-nya. Nah, jadi seperti ini dia akan ada 2 muncul. Nah, setelah itu kita copy lagi bukti fisik yang ketiga. Nah, jadi sama seperti tadi kita pastikan di situ sudah dirubah ke siapa saja. Nah, sini kita kopikan kembali linknya, kemudian apa nama bukti dukungnya. Jadi ini sampel KGB yang sudah selesai. Setelah itu kita lanjut kembali. Nah, di sini untuk targetnya itu ada 13 capaian. Nah, jadi kita edit lagi realisasi. Yang terrealisasi itu 1 capaian. Jadi dari 13 capaian yang saya targetkan selama 1 tahun di Agustus ini itu yang terrealisasi itu 1 capaian. Jadi lagi-lagi kita perhatikan untuk satuan targetnya. Kalau capaian otomatis yang tercapai juga nanti capaian. Nah, ini juga untuk target persennya otomatis yang terrealisasi juga adalah persen. Nah, ini capaian, persen, dan persen. Nah, kemudian lanjut untuk realisasi bulannya itu adalah 1 bulan. Nah, karena tadi targetnya itu 12 bulan, artinya nanti yang terrealisasi juga akan satuan bulan. Ini bulan, ditarget juga bulan. Nah, disitu juga kadang banyak yang salah dalam mengisi realisasi. Nah, sekarang kita lanjut ke RHK yang selanjutnya. Nah,
Nah, ini kita edit. Nah, ini untuk pemeliharaan perangkat. Nah, kebetulan untuk di bulan Agustus ini yang saya sempat pelihara ada 2 perangkat. Nah, jadi di sini diisikan 2 perangkat. Selanjutnya kita kembali isi untuk kualitasnya. Jadi sama kita isi 100% karena pemeliharaan yang saya lakukan itu berjalan dengan baik. Nah, untuk waktunya itu 1 bulan. Kemudian kita tekan tombol OK. Nah, selanjutnya kita cari kembali untuk bukti dukungnya. Nah, jadi ini saya kasih teratur begini untuk folder-foldernya, jadi gampang untuk ditemukan nantinya. Nah, di sini saya cari yang bulan Agustus. Ini juga tadi barusan saya upload sebenarnya. Oke, jadi saya sorot begitu untuk mengetahui untuk penamaannya. Ya, di sini kita pastikan untuk linknya di atas nama bukti dukungnya. Nah, jadi ini saya beri nama laporan perbaikan tanggal sekian, karena kan di sini ada 2, jadi di sini harus ada 2 laporan pemeliharaan yang saya lampirkan di sini sebagai bukti dukung. Nah, karena itu baru menunjukkan 2 perangkat. Nah, jadi itu yang 2 itu mana? Jadi ini yang kita lampirkan dua-duanya. Jadi sama seperti tadi, kita pastikan semua di aspek ketiga aspek yang ada. Nah, setelah selesai 1 laporan, baru kita mengcopy kembali untuk laporan pemeliharaan yang kedua. Nah, karena kan yang kita masukkan di realisasi itu ada 2 perangkat. Artinya 2 perangkat itu harus ada laporannya. Nah, ini sudah yang kedua. Jadi itu pemeliharaan yang dilakukan sesuai laporan ini itu pada tanggal 1 Agustus dan 4 Agustus. Oke, kita tambah lagi di aspek kualitas. Nah, ini supaya cepat, ini untuk namanya saya kasih A dulu. Nah, setelah itu kita edit yang di atas, kita copy untuk namanya, close, kemudian kita edit yang A tadi. Jadi kita bisa pastikan. Nah, jadi ini sebenarnya untuk mempercepat saja. Oke, jadi ini sudah selesai. Nah, selanjutnya ini kita di RHK yang terakhir. Nah, di sini untuk rekon SKP. Nah, jadi sebenarnya itu bisa saja kita isi dulu bukti dukungnya, kemudian baru untuk realisasinya. Nah, jadi ini saya coba untuk isi dulu bukti dukungnya. Nah, di sini coba isi bukti dukung dulu, nanti diisi untuk realisasinya. Jadi sebenarnya tidak mesti dari realisasi atau dari bukti dukung, jadi keduanya bisa.
Jadi bukti dukung itu tidak harus file PDF ya. Jadi di sini saya contohkan ada file Excel yang saya lampirkan sebagai bukti dukung. Nah, ini adalah bukti dukung yang kedua. Jadi yang pertama itu saya lampirkan untuk proses rekonnya bagaimana. Dan yang kedua itu saya lampirkan file yang berhasil untuk direkon. Nah, jadi sama kayak tadi saya masukkan linknya dulu, kemudian untuk namanya saya kasih A dulu. Nah, nanti setelah itu baru saya copy untuk namanya di atas dan saya replace yang A-nya. Jadi lagi-lagi ini hanya untuk mempercepat proses penginputan. Jadi kita tidak perlu lagi mengetik karena namanya sama. Nah, oke, ini kita sudah mengisi bukti dukung, lanjut ke realisasi. Nah, jadi bisa terbalik ya. Jadi kita isi dulu bukti dukungnya, kemudian realisasi bisa. Kita isi dulu realisasi, kemudian bukti dukung juga bisa. Ini untuk kualitasnya. Nah, jadi sini untuk kualitas itu sebenarnya kualitas dari pekerjaan yang terrealisasi itu. Jadi persentasenya itu bukan persentase secara tahunan. Jadi persentase itu persentasenya mengarah ke persentase dari kualitas pekerjaan yang sudah berhasil kita selesaikan di periode ini. Tepatnya di periode Agustus yang saya sedang isi. Nah, jadi ini yang diklat ini kosong karena memang tidak ada diklat di periode Agustus ini. Jadi sekarang semua sudah kita isi, tidak ada lagi yang terlewatkan. Semua yang tombolnya aktif itu sudah diisi semua. Nah, sekarang saatnya kita memberitahukan ke atasan untuk dinilai. Nah, jadi mungkin seperti itu penjelasan tentang pengisian evaluasi SKP periode bulan Agustus. Nah, jika masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.